Halo semuanya, balik lagi bersama gua Bagas di channel Jack Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas nih salah satu film yang berjudul Love and Monster. Film ini menceritakan saat dunia sudah diambang kiamat, yang diakibatkan bermutasinya hewan-hewan menjadi ganas dan memangsa manusia. Manusia yang selamat kini tinggal di bunker bawah tanah dan bekerja sama untuk bertahan hidup. Jadi, gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Agatha 616. Yep, an asteroid, heading straight for Earth. So, humanity came together and we did what we do best. Di awal film, diceritakan bahwa bumi akan dihantam asteroid dari luar angkasa dengan kode Agatha 616. Seluruh negara di dunia pun meluncurkan roket-roket terbaik mereka dan berhasil menghancurkan asteroid tersebut. Akan tetapi, masalah tetap berlanjut karena senyawa kimia dari roket-roket tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tetapi, senyawa tersebut tidak berpengaruh kepada manusia. Namun, di sisi lain, hewan-hewan berdarah dingin di seluruh bumi menjadi bermutasi akibat senyawa itu. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi sangat besar, ganas, dan mulai memburu umat manusia. Hanya dalam waktu setahun, 95% populasi manusia tewas akibat menjadi santapan monster-monster tersebut. 7 tahun pun berlalu, mereka yang selamat kini berlindung di bangkir bawah tanah, termasuk Joel, remaja yang menjalani hidupnya bersama pengungsi lainnya di bangkir 045. Di antara pengungsi lain, hanya Joel yang masih jomblo, karena ia masih sangat mencintai kekasihnya bernama Amy yang telah terpisah dengan Joel saat insiden hantaman asteroid terjadi. Meskipun hidup di dalam bangker selama 7 tahun, namun tempat itu cukup nyaman karena terdapat seekor sapi dan berbagai tumbuhan budidaya untuk dijadikan persediaan makanan. Di sana, ada beberapa orang yang bertugas sebagai pemburu untuk mencari bahan makanan. Sedangkan Joel sendiri, ia merupakan seorang koki karena ia tak bisa menggunakan senjata sama sekali. Namun, tiba-tiba saja saat itu bangker mereka terdapat seekor monster yang berhasil menyusup ke dalam. Sehingga tim pemburu pun bersiap-siap untuk menghadapi monster tersebut. Setelah menelusuri di setiap sisi, sayangnya salah satu dari mereka dimangsa oleh monster tersebut. Sebagai orang yang cupu di sana, Joel memberanikan diri untuk membantu teman-temannya meskipun semua orang telah mencegahnya. Sampai akhirnya Joel bertemu dengan monster yang ternyata berwujud semut raksasa. Melihat hal itu, Joel langsung ketakutan setengah mati. Namun untungnya, tim pemburu datang tepat waktu dan berhasil membunuh monster semut hitam. Di dalam bunker, selain memasak, Joel juga menggambar dan mengidentifikasi monster-monster yang pernah ia ketahui. Kelompok Joel juga bisa berkomunikasi dengan bunker-bunker lainnya menggunakan sinyal radio. Di sana, Joel bisa mengobrol lewat radio dengan pacarnya bernama Amy, yang kini tinggal di koloni 3022. Tapi sayangnya, tiba-tiba saja koneksi radio pun terputus. Joel pun langsung overthinking, takut pacarnya kenapa-napa. Dan ia sempat teringat dengan hari kejadian saat insiden asteroid Agatha 616. Di mana Joel tidak hanya berpisah dengan Amy, tetapi ia juga melihat saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Be careful. You too. I love you. I love you too. Run! Joel, run! I love you. Tanpa pikir panjang, Joel berniat untuk menemui Amy langsung ke koloni 3022 yang berjarak sejauh 136 km. Namun, teman-temannya Joel pun memperingati agar tidak pergi ke sana karena memakan waktu perjalanan minimal 7 hari. Itu pun jika Joel tidak mati diserang monster. Meski begitu, Joel akan tetap untuk pergi ke tempat koloni kekasihnya berada yang belum pernah ia temui selama 7 tahun.
Karena menurut Joel, hanya Amy lah satu-satunya wanita yang bisa membuatnya bahagia. Setelah membawa seluruh perlengkapan, teman-teman Joel pun memberikan sebuah peta petunjuk untuk menjadi panduan Joel. Setelah berpamitan, Joel pun akhirnya naik ke permukaan. Keadaan luar yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia, kini diambil alih kembali oleh alam, seperti tanaman-tanaman yang memenuhi jalanan. Untuk mencari aman, Joel pun berniat untuk bermalam di sebuah rumah tak berpenghuni. Tapi tiba-tiba saja, seekor kodok raksasa muncul dari dalam kolam dan akan segera memangsanya. Joel pun hanya bisa diam karena ketakutan. Untungnya, saat kodok itu menyerang, ia diselamatkan oleh seekor anjing bernama Boy. Joel pun berusaha kabur dari sana, tapi kodok itu mencoba menyerang Joel hingga akhirnya. Untungnya, Joel masih selamat dan mengikuti Boy hingga ke sebuah mobil karavan, yang ternyata itu milik mendiang majikannya. Saking setianya, Boy masih menyimpan gaun milik mendiang majikannya itu. Untuk sementara waktu, Joel pun bermalam di karavan milik Boy. Keesokan paginya, Joel kembali mencatat kelemahan monster kodok yang lemah jika diserang lidahnya. Setelah izin mengambil lipstik milik majikan Boy untuk diberikan ke Amy, Joel pun pamit dan melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, Boy yang selalu hidup sendirian pun ingin ikut bertualang sambil membawa gaun majikannya itu. Joel pun sangat senang karena ia akhirnya mendapat teman dalam perjalanan menuju koloni Amy. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Joel terperosok jatuh ke dalam lubang. Yang ternyata lubang tersebut merupakan jebakan dari monster cacing hingga akhirnya. It's a rope, you numbs! Put it around your foot and grab on! Finish him off. Untungnya, Joel diselamatkan oleh Clyde dan anak kecil bernama Minnow yang sangat berpengalaman daripada Joel karena memiliki arah yang sama, yaitu ke arah barat. Joel pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Karena sudah sangat berpengalaman, Clyde pun mengajari Joel banyak hal, seperti untuk selalu berada di tempat yang tinggi agar mengetahui posisi monster-monster berukuran besar, dan mereka bisa mencari rute jalan yang benar. Seperti monster kodok sebelumnya yang masih mengikuti Joel karena mencium baunya. Sambil melatih Joel memanah, Clyde mengatakan bahwa Minnow bukanlah anaknya. Ternyata ayah Minnow dan anak Clyde telah tewas saat diserang monster secara bersamaan. Yang akhirnya, Clyde dan Minnow pun menjadikan satu tim dan berpetualang melanjutkan kehidupan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke barat melewati hutan. Tanpa disadari, tiba-tiba saja di belakang Joel muncul monster siput raksasa, sehingga Clyde menenangkan Joel yang panik, dan ia pun meminta Joel untuk melepaskan bajunya, lalu menggantungkan bajunya ke cangkang siput tersebut. Dengan menggantungkan baju Joel di cangkang siput itu, maka monster kodok akan mengikuti siput raksasa itu karena bau Joel yang menempel di cangkangnya. Clyde juga mengatakan bahwa Joel bisa merasakan monster yang tidak menyakiti manusia melalui tatapan matanya. Malam harinya, sambil menyalakan api unggun, Joel pun menceritakan tentang dirinya yang nekat untuk menemui sang pujaan hati walaupun ia tak memiliki keahlian bertahan hidup. Clyde pun menyemangati keinginan Joel, dan saat Joel hendak tidur, Clyde pun langsung membangunkannya. Karena jika mereka tidur terlalu lama, maka monster raksasa akan menyerbu karena mencium bau makanan mereka. Okay, time to break camp. Are you being serious? Something will have smelled our food. You get a hot meal or a good night's sleep, not both. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan kemampuan memanah Joel juga terus dilatih setiap harinya oleh Minnow. Joel juga mendapatkan berbagai pengetahuan dalam bertahan hidup dari Clyde untuk melengkapi buku catatannya.
Salah satu informasi penting yang didapatnya adalah tanaman pakis yang berguna sebagai penawar racun. But ferns like these have an anti-venom and a pinch for snakes, slugs. Great entry for your book. Yep, got it. Hingga akhirnya, Joel harus berpisah dengan Clyde dan Minnow yang akan pergi ke arah gunung, di mana menurutnya para monster raksasa tidak dapat bertahan dengan suhu tinggi di atas gunung bersalju. Lalu, sebagai perpisahan, Joel pun memberikan lipstik yang sebelumnya dia bawa kepada Minnow karena ia sangat sedih Joel tidak ikut berpetualang bersamanya lagi. Sebelum berpisah, Clyde sempat memberikan bom kepada Joel untuk berjaga-jaga. Beberapa kilometer lagi, Joel akan sampai di tempat koloni Amy berada. Setelah menelusuri jalan, Joel pun sampai di sebuah hutan rawa yang sangat sunyi. Dan sebagai hewan yang sensitif dengan sekelilingnya, Boy merasakan akan adanya bahaya. Sehingga ia pun langsung bersembunyi ke bawah patung bebek. Sedangkan Joel sendiri juga ikutan panik melihat situasi tersebut. Lalu, tanpa disadari, tiba-tiba saja ada monster kelabang yang langsung menyerang Joel hingga membuatnya hampir pingsan. Monster kelabang itu kini mencoba untuk menyantap Boy, hingga Joel pun memberanikan diri untuk melawan monster kelabang tersebut hingga akhirnya. Malam harinya, saat hujan deras, Joel dan Boy pun menepi ke suatu rumah dan menemukan sebuah robot canggih bernama Mavis yang masih aktif. Robot Mavis telah berada di sana selama 7 tahun, dan kakinya telah rusak karena telah digigit oleh monster. Setelah Joel menjelaskan tujuannya untuk bertemu Amy, Mavis pun dengan senang hati memberikan sisa baterainya ke radio komunikasi milik Joel. Untungnya, radio tersebut masih nyala, sehingga Joel langsung menghubungi Amy di koloninya. Amy pun sangat senang mengetahui Joel yang masih selamat. Amy juga memberitahu Joel tentang adanya sekelompok orang yang datang dengan kapal, dan kelompok itu berjanji akan menyelamatkan koloni tempat Amy tinggal. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba saja sambungan radionya terputus, karena baterai Mavis tersisa 15 menit lagi. Mavis pun meminta Joel untuk memindahkannya keluar rumah, sambil melihat ubur-ubur yang tidak berbahaya. Mavis pun menyemangati Joel untuk tetap bersemangat dan jangan pernah mundur untuk menemui sang pujaan hatinya. You think this is the dumbest? I don't think it's dumb, Joel. I think it's romantic. Do not give up on your quest, Joel. She will appreciate the gesture implied by your journey. Thanks, Mavis. Would you like to see Joel? Sure. What is your full name? Joel Dawson, Fairfield, California. Whoa. What lovely parents you had, Joel. Wow. I don't even have a picture. Oh my god. Look! Sky jellies. They're harmless and quite lovely. It's my dog. He's delightful. Mavis. Thanks. Keesokan harinya, di perjalanan, Joel menemukan sebuah lubang yang bentuknya mirip dengan cacing sebelumnya. Namun kali ini, ukurannya jauh lebih besar. Dengan instingnya, Boy pun langsung bersembunyi dan tak lama kemudian, sesuatu yang sangat mengerikan muncul dari dalam tanah, yang ternyata itu merupakan sang ratu cacing raksasa. Joel dan Boy berhasil lolos dan bersembunyi di balik pohon. Joel pun berusaha menenangkan Boy yang sangat ketakutan, hingga akhirnya ratu cacing mulai meninggalkan mereka berdua. Akan tetapi, dengan nekatnya, Boy malah mengambil gaun merah yang jatuh ke dalam sungai. Sehingga ratu cacing yang belum terlalu jauh pun datang kembali dan akan memangsa Boy. Tapi yang terjadi,
Oh. Ow. Lagi-lagi, Joel pun berhasil membunuh monster raksasa. Tetapi begitu sudah di tepi sungai, ia sangat terkejut saat melihat badannya yang dipenuhi oleh lintah-lintah jumbo yang cukup beracun. Setelah mencabut semua lintah yang ada di badannya, Joel pun langsung memarahi Boy karena aksinya tadi bisa membahayakan nyawa mereka berdua. Sehingga Boy yang ketakutan pun langsung pergi dari sana. Melihat hal itu, Joel pun mencoba meminta maaf kepada Boy. Namun tiba-tiba saja ia merasakan pusing dan halusinasi karena racun dari lintah sebelumnya. Sampai akhirnya ia teringat pengetahuan dari Clyde tentang tanaman pakis yang bisa menetralisir racun. Sehingga Joel yang hampir pingsan pun langsung memakan tanaman tersebut. Di sisa-sisa kesadarannya, Joel terus berjalan mencari Boy. Hingga tanpa disadari, ternyata ia sudah sampai di koloni 3022. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Joel pun bertemu dengan kekasihnya Amy. Dan mereka pun langsung melepas rindu. If you find the best dog ever, that's Boy. Tell him I'm sorry. Please, look after him. Joel, it's you. Amy. Oh my God, I can't believe you made it. You're so beautiful. That was nice. Saat sudah siuman, Joel pun terbangun di koloni 3022 yang berada di tepi pantai. Ternyata koloni tersebut sebagian besarnya dihuni oleh orang tua yang sudah lanjut usia, dan Amy lah yang bertanggung jawab di tempat itu. Amy pun memperkenalkan Joel kepada kelompok yang berasal dari sebuah kapal. Mereka adalah Dana, Rocco, dan juga sang kapten yang bernama Brooks. Malam harinya, koloni 3022 dan kelompok Brooks mengadakan pesta api unggun. Namun di sisi lain, Joel menggunakan radio di sana untuk menghubungi teman-temannya yang berada di bunker 7045 bawah tanah. Betapa bahagianya mereka semua saat mendengar Joel yang berhasil selamat sampai ke tempat koloni Amy. Di sana, Joel pun menceritakan kepada teman-temannya tentang perjalanannya yang sangat menegangkan. Namun ternyata situasi di bunker 7045 semakin tidak aman. Karena akhir-akhir ini semakin banyak monster yang menerobos ke dalam. Dan tak lama kemudian, radio pun terputus. 7045, this is 3022. Come in. Hello? Hey. Yeah, it's me. It's Joel. Joel? Oh my God. Hey guys, it's Joel. It's Joel. You're kidding. Hey, guys. You made it. Oh my God, you're alive! I made it. I'm at Amy's colony. So good to hear you guys' voices. So good to hear you too, buddy. It's incredible. We're proud of you, Joel. Man, I really miss you guys. We're surviving for now. Survive for now. What? Ray? Hello? Guys, can you hear me? Guys? Setelah itu, Joel pun disuguhkan dengan buah beri yang diberikan oleh Brooks. Namun saat Joel membuka catatannya, ternyata buah tersebut beracun. Thomas pun sadar dengan niat busuk kelompok Brooks, sehingga ia bergegas menemui Amy yang lagi asik berjoget sambil mabuk. Namun, tiba-tiba saja semua orang mulai tak sadarkan diri. Lalu, Dana pun muncul di belakang Joel dan langsung memukulnya hingga pingsan. I need your help. Something's gonna happen. Please try to listen to me. Joel. Keesokan paginya, Joel terbangun dengan tangannya yang sudah terikat. Begitu juga dengan seluruh penduduk koloni 3022. Di sana, si kapten pun menjelaskan niatannya untuk merampas semua suplai persediaan yang dimiliki koloni tersebut. Dana juga menembakkan tower radio supaya koloni tersebut tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun. Selain itu, si kapten juga akan mengorbankan mereka semua untuk disantap oleh monster kepiting yang selama ini diperintah untuk menjalankan kapal mereka. Namun untungnya, Amy bisa lolos dari ikatannya dan langsung membebaskan Joel. Kemudian, Amy pun akan melawan kelompok tersebut, sedangkan Joel harus menghadapi seekor kepiting raksasa. Oh my... You get the crap! What? Amy?
Boy? Boy! Dinah! Shoot the dog. Oh, no, you're done. See over there? Go get Amy. I'm sorry I yelled at you! Monster kepiting itu pun kembali menjadi ganas dan akan membunuh semua penduduk di sana. Joel pun sempat terkena capitan kepiting itu. Lalu, Amy pun memberikan senjata milik Dana untuk membunuh monster tersebut. Akan tetapi, Joel teringat dengan perkataan Clyde bahwa tidak semua monster jahat, dan itu bisa terlihat dari sorot matanya. Melihat mata kepitingnya seakan-akan memberitahu bahwa selama ini Kia tersiksa. Joel pun mengurungkan niatnya dan langsung menembak rantai yang selama ini digunakan untuk menyetrum kepiting tersebut. Setelah dibebaskan, monster kepiting itu pun pergi dari sana menuju ke kapal sang kapten dan langsung memangsa mereka semua untuk membalaskan dendamnya. You're free. Setelah itu, Joel pun berpamitan kepada Amy untuk kembali ke bunkernya, dan ia berniat membawa teman-temannya pergi ke tempat yang lebih aman, yaitu di puncak gunung. Amy pun terlihat sangat sedih karena mereka harus kembali berpisah. Lalu Joel memberikan buku catatannya yang selama ini telah memandunya dalam perjalanan, dan kini Joel sudah menguasainya. Sebelum berpisah, mereka berdua pun saling berpamitan satu sama lain, dan berjanji akan segera bertemu lagi. Singkat cerita, Joel pun berhasil kembali kepada koloninya yang berada di bunker bawah tanah. Dan untungnya, semua orang yang ada di sana masih selamat. Joel pun mengajak teman-teman koloninya untuk pergi menuju ke pegunungan, karena monster tidak dapat bertahan di suhu yang dingin. Kemudian, Joel juga menyiarkan radio dan meyakinkan kepada semua orang untuk melanjutkan hidup di permukaan dan pergi ke pegunungan yang lebih aman. Yang mana Joel akan memberikan semua panduan lewat radio, meskipun sangat beresiko, tapi itu jauh lebih baik daripada harus menghabiskan sisa waktu mereka di dalam bunker yang bisa kapanpun diserang oleh monster yang berhasil menyusup. Berkat perkataan Joel di radio, sejak saat itu, umat manusia mulai keluar dari persembunyiannya masing-masing dan akan bertahan hidup menuju ke pegunungan. Joel juga akan menulis buku bertahan hidup dari Kiamat Monster volume 2. Di sisi lain, ternyata Clyde dan Minnow telah sampai di pegunungan, dan mereka juga mendengarkan siaran yang dilakukan oleh Joel. But I don't think hiding underground is the answer anymore. So, crank open that hatch. And I know you think it might be impossible, but it's not. You'll find everything I know about our new world. Breathe some fresh air. Go, live your life. Oh, and one last thing. Don't settle. It's a long journey, kid. I hope you know what you're doing. He definitely doesn't. Snow spiders will probably get him. Nah, he'll figure it out. Possibly. Dan film pun tamat. Oke semuanya, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Saya pamit undur diri dan terima kasih.